Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina khurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'ilma wal hikmata wal fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Wa qala al-musannif wa adama naf'a ulumi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kita pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menggunakan nikmat yang sebaik-baik tersebut dengan ibadah, mudah-mudahan sebagai wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita bab puasa. Wa faraidus saumi arba'atu asya'in. Dan fardu atau kewajiban atau rukun di dalam puasa itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Jadi niat itu hiyal qasdu, ya. Itu bermaksud. Wa niyatus syiyam ay qasdus syiyam, dan niat puasa itu adalah bermaksud untuk melakukan puasa. An-niyatu bil qalbi wa mahalluha al-qalb. Ya, niat itu tempatnya adanya di mana? Adanya di hati. Wala takfi bil lisan wala yustaratu talaffuz biha walakinna yustahabbu talaffuz biha ma'al qalb. Jadi kita niat puasa untuk melakukan puasa Ramadan, wala takfin niyah bil lisan. Jadi enggak cukup kalau kita niatnya cuma ngucapin doang. Nawaitu sauma qadin an ada'i fardhu, cuma enggak cukup. Jadi tadi kan dibilang mahal wa al qalb, tempatnya ada di mana tuh? Di hati. Wala takfi bil lisan, enggak cukup kalau kita niat cuma ngucapin doang. Wala yustaratu talaffuz biha, dan enggak disyaratkan niat puasa Ramadan itu dengan ucapan. Walakin tapi yustahabbut talaffuz biha ma'al qalbi, tapi disunnahkan kita mengucapkan dengan lisan dibarengi dengan pekerjaan hati. Jadi kalau kita habis tarawih itu, selesai tarawih baca doa niat puasa, mulut kita ngucapin, hati kita juga bekerja. Jadi nggak cukup kalau lidah doang, nggak cukup kalau cuma ucapan doang. Wa tasihhun niyyah bi kulli amalin yadullu 'alaiha kama law tasahhara liyasuma. Jadi niat itu ya nggak puasa aja. Kita mau sholat, niatnya juga ya. Kita mau sahur, ya pasti ada niat kan di hati mau sahur. Hukmuha, hukumnya niat. Nah, ini niat hukumnya di dalam puasa Ramadan. An-niyatu fardun wa wajibun. Niat itu
melakukan niat puasa Ramadan hukumnya wajib. Wala yasihhu shaumu ramadhana, dan tidak sah hukumnya orang yang melakukan puasa Ramadan wala ghairuhu minas siyamul wajib awil mandub illa bin niyyah. Puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa nazar, puasa kafaroh, puasa qada, puasa fidyah haji, kalau nggak ada niat kagak sah gitu. Misalkan besok mau puasa Senin Kemis, kagak ada niat, ujug-ujug puasa aja. Puasa apa dah? Itu harus ada niatnya. Nah, dia jatuhnya jadi puasa mutlak. Nah kalau misalkan mau kodok Ramadan, kalau kagak ada niat dari malam, dia kagak sah kodoknya. Besok mau ngelakuin puasa nazar, kagak niat dari malam. Saya niat puasa nazar untuk esok hari. Misalkan gitu, enggak ngelakuin itu, kagak sah puasa nazarnya. Karena sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, yang hadis terkenal banget, innamal a'malu binniyat. Karena semua pekerjaan itu dihitung dari niatnya. Syurutuha. Nah, sekarang syarat-syaratnya kita mau melakukan niat itu apa aja? Kalau di Fathul Qorib nggak ada rincinya, makanya saya bawa kitab yang biar rinci kita terakhirnya. Jadi kalau kita udah tahu nih puasa Ramadan harus pakai niat, syaratnya mau melakukan niat gimana? Yang pertama, syaratnya. Yang pertama adalah at-tabyid. Yang pertama itu melakukan niat dari malam. Sesudah sahur nggak apa-apa, yang penting belum azan subuh. Ya. Kalau udah sahur azan subuh baru niat, ya kagak sah. Jadi melakukan niat itu at-tabyid yang pertama syaratnya. Satu, syarat melakukan niat yang pertama adalah at-tabyid, yaitu wala yasihu shaumu Ramadan walal qada wala saumul kafarah wala saumun nazarin wala saumu fidyatil hajj wa ghairuha minas saumi al-wajibi illa bitabyitin niyyah minal lail. Jadi enggak sah hukumnya orang yang melakukan puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, puasa nazar, puasa membayar fidyah haji, dan melakukan puasa wajib. Kalau enggak dilakukan niatnya dari malam, kagak sah puasanya. Niatnya harus dari malam tuh. Puasa Ramadan harus. Sesudah sahur, yang penting belum azan subuh nggak apa-apa. Kalau udah azan Allahu Akbar udah stop. Gitu. Jadi ini sesuai yang diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anha. Annan nabiyya qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih hadisnya ada nih. Man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Kata Rasulullah, orang yang puasa tanpa melakukan niat dari malam, fala siyamalah, puasanya enggak sah. Berarti enggak ada puasa buat dia, puasa Ramadan. Wat tabyid, maksud dari tabyid adalah iqa'un niyah lailan, melakukan niat pada malam hari. Wa huwa mahmulun 'alal faridah biqarinatin khair khabar Aisyah radhiyallahu anha al-ati bi shaumin nafal. Jadi ini yang sesuai yang diriwayatkan dari Aisyah tentang puasa sunnah. Berarti melakukan niatnya itu harus malam hari. Wa tasihhun niyyah fi jami'il lail, dan sah hukumnya melakukan niat di sepanjang malam. Berarti dari habis buka kita langsung niat sah. Habis isya sah. Habis sholat tarawih sah.
jam 3 malam, jam 2, jam 1, jam 4. Yang penting belum subuh. Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Jadi sah melakukan niat dari sepanjang malam, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti sebelum subuh. Falau nawa qubaila ghurubi syamsi bilahzatin aw aqibal fajri bilahzatin lam yasihu saumahu. Kalau melakukan niat di setiap malam sebelum terbitnya fajar untuk melakukan puasa buat besok. Jadi niatnya tiap malam. Pada melakukan niat puasa Ramadannya sebelum terbenamnya matahari. Jadi misalkan belum maghrib dia udah niat, nawaitu saum Ramadan sebelum maghrib udah niat. Terus dia niat lagi setelah fajar, walaupun fajarnya baru sebentar. Misalkan nih maghrib 5 detik lagi, dia niat nawaitu saum Ramadan an adai. Terus dia melakukan niat sebelum sesudah terbit fajar, walaupun baru 5 detik fajarnya, tetap kagak sah puasa Ramadannya. Wa idza nawa bil laili saum summa akala au syariba au jami'a lam tubtal niyat. Kalau ada orang melakukan niat puasa Ramadan malam hari ini, habis niat dia makan, dia minum, dia hubungan badan suami istri, tetap niatnya sah, nggak perlu niat ulang lagi. Repot kalau kita habis niat makan niat lagi, habis niat baca niat lagi, minum niat lagi, enggak. Jadi sekali aja. Li'anna Allah Ta'ala ahallal akla illa ila tulu'il fajri falau kana al-aql bi batlatin niyyah lamma jaza ayakula ilal fajri. Kalau umpamanya niat kita gara-gara makan batal niatnya, repot urusannya. Wa kadzalau nawa wa nama, dan juga kalau ada orang habis niat puasa, habis tarawih niat nawaitu saum Ramadan ya. Tidur karena batal niatnya, tetap sah. Summa tabahu qoblal fajri lam tubtal niyatu. Kemudian dia bangunnya sebelum fajar, ya enggak batal ya. Walaupun dia habis niat bangunnya udah lewat subuh, ya kagak batal ya, tetap sah baca niatnya. Wala yalzimuhu tajdiduha, dan tidak perlu memperbaharui niatnya lagi kalau habis bangun tidur. Walau istamarra naumahu ilal fajri lam yadru wa sahha saumahu. Walaupun dia habis niat, habis salat tarawih tidur, bangunnya entar misalkan jam 8 baru bangun, subuhnya kesiangan, ya tetap sah puasanya. Wa amma shaumut tatawwu, dan adapun puasa sunnah, wa nafala yustaratu fi tabyid minal lail. Jadi kalau puasa Senin Kemis, tadi deh, puasa apa lagi? Puasa yang sunnah Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan, ya itu kagak perlu niat malam. Nah, nggak perlu niat wayasihu sauman nabi biniyatin min nahar hatta qabla zawal. Jadi sah kalau dia ngelakuin puasa sunnah niatnya siang, yang penting belum azan zuhur, yang penting belum tergelincirnya matahari mau masuk waktu zuhur, masih sah. Pernah kejadian Nabi Muhammad pulang ke rumah siang, tanya Aisyah, saya pengen makan. Kata Aisyah, kagak ada masakan, saya nggak masak. Terus Nabi ngomong apa? Ya udah kalau gitu gue puasa. Benar niatnya gitu. Ya kagak ada. Kalau Pak Adil bini nggak masuk diomelin. Kalau biarin dah Bapak puasa, wah hebat banget tuh. Ya nggak apa-apa, yang penting sebelum tergelincirnya
matahari mau masuk waktu zuhur. Ya. Yang penting belum makan apa-apa. Udah pagi-pagi dari luar makan pisang goreng, kopi, ubi goreng, sampai rumah, mah mau makan, gak ada masalah, jadi puasa lain urusannya itu mah. Nah, ayo ngomongin. Bukan puasa. Libur makan setengah hari. Watasihun niyatun nafsi hatta qabla zawal. Nih, sah hukumnya niat puasa sunnah. Yang penting sebelum tergelincirnya matahari mau masuk waktu zuhur, bisyartin dengan syarat. Dengan syaratnya apa? Satu, min awalin nahar kan nikah, dari awal pagi kayak perempuan gak kena haid sama nifas. Ya, pertama, wal imtina anita wasyarab, enggak makan sama enggak minum dari subuh, habis azan subuh. Ya, kalau habis azan subuh, selesai sholat subuh, tukang nasi uduk makan. Udah pertengahan hari pulang ke rumah, nanya bini, ada masakan? Kagak ada, belum puasa. Ya, kagak, itu urusannya. Beda. Jadi yang penting dia kayak perempuan, nggak kena haid sama nifas, nggak makan dan minum. Liyakunu shaiman min awalin nahar, dia harus puasa dari awalnya pagi. Wa bintali yusabu alaihi ala jami'ihi li anna sauma la yataba'ad lamma rawat Rubaiyah bintu Muawiz radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nih utusan ya Rubaiyah ya binti Muawiz. Dia dikirim ke Yaman kalau nggak salah. Ila ahlil awali, ke penduduk awali di waktu Yaum Asyura, hari Asyura. Jadi man asbaha mufattiran falyatim baqiyati yaumi. Jadi kalau ada yang orang dia udah sampai pertengahan hari, kalau udah ada orang yang nggak makan, ya udah terusin aja makan sampai sore di Yaum Asyura tuh. Nah kalau ada yang dari pagi belum makan, boleh diniat puasa. Yang penting tadi tuh belum tergelincirnya matahari masuk waktu sholat zuhur. Itu syarat yang pertama kita ngelakuin niat malam hari. Ya, nah itu ntar kita bahas ada sini ya, sabar. Terus syarat yang kedua melakukan niat. Yang pertama tadi syaratnya harus ngelakuin di malam hari niatnya. Syarat yang kedua at-ta'yin, harus menentukan kalimat niatnya. Wa huwa ayyu'ayyina siyamul wajib alaihi. Dia harus menentukan kalimat melakukan puasa wajib. Bi ayyanuya annahu shaimun an Ramadan, dia harus mengucapkan niat dengan ada kalimat Ramadan. Jadi nawaitu saumal qadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, harus ada kalimat Ramadannya. Kalau nggak ada kalimat Ramadannya, misalkan nawaitu saumal qadin lillahi ta'ala misalkan, agak sah. Fala yasihu shaum Ramadana wala qada'uhu wala, jadi enggak sah puasa Ramadannya kalau enggak ada tentuan kalimat itu. Enggak sah melakukan puasa kafarah, enggak sah melakukan puasa nazar. Kalau enggak ada ta'yin, enggak ada menentukan kalimat apa yang harus dilakukan besok. Wala ghairu zalika minasyam al-wajib illa bi ta'yin niyah. Jadi harus, kalau dia enggak melakukan itu berarti puasanya nggak ada, berarti dia nggak sah melakukan puasanya. Fahada zahirun fi istirati ta'yin li anna aslunya fahum istiratihi min awalil hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Wa sifatun niyah al-kamilah, dan niat yang sempurna
ya, yang biasa kita lakukan, yang biasa kita ucapkan itu apa tuh? Di sini ayak sudah biqalbi, harus dilakukan di dalam hati. Saumu ghadin, nawaitu sauma ghadin. Ghadin itu artinya apa? Besok saya meniat melakukan puasa esok hari. Sauma ghadin an adahi, untuk melakukan fardhu syahri Ramadana, puasa fardu, puasa wajib bulan Ramadan. Malah kalau yang orang-orang terbiasa itu nggak ada syahrunnya. An adai Ramadana, fardhi Ramadana. Ya. Jadi kalau kita mau pakai fardhi syahri Ramadan ya nggak apa-apa. Itu an adai fardhi syahri, an adai fardhi Ramadana sama aja. Ya. Wa idza nawashahsu shaum ramadhana waqa'a anil fardhi wala yustaratu bil asa'iyyan wa yajibu ayyakuna ta'yin fi niyyati jaziman falau nawa lailata salasina min sya'ban saumi ghadan in kana min ramadhana wa illa fa inni mufattiran. Kalau ada nih wajib dia menentukan puasanya dalam niatnya. Falau nawa laila, kalau dia melakukan niatnya pada malam 30 dari bulan Sya'ban. Misalkan belum masuk ke puasa. Malam 30 hari bulan Sya'ban. Berarti kan setelah 30 hari masuk bulan Ramadan. Dia udah melakukan niat puasa Ramadan di malam 30 bulan Sya'ban. Enggak sah puasanya. Udah keburu nafsu, niatnya dari malam bulan Sya'ban enggak sah. Wa tubayinu annahu min Ramadhana lam yujzi'uhu an Ramadan li anna sauma syakan. Walau qala asumu qadan an Ramadhana au tatawuan wa kana min Ramadan lam yujzibuhu li annahu lam yujzam wa yuflasu niyyah Ramadan wa li annahu syaka fi dukhulil ibadah fala tasihun niyyah. Jadi kalau ada orang niatnya ragu-ragu, ini udah masuk Ramadan apa belum? Ya. Makanya kalau kita melihat hilal itu, kalau ada ini Sya'ban misalkan baru 29 Sya'ban, ya orang hilal masih gulem itu apa ya? Gulem. Kalau gulem bahasa Betawi itu mendung, ya hilalnya ketutupan awan, mendung nggak kelihatan. Nah itu dianjurin dilengkapin Sya'bannya 30 hari. Sama juga kayak orang ragu-ragu niat mau ngelakuin sholat zuhur, sholat asar. Saya mau niat udah masuk belum, tapi ngelakuin belum sah sholatnya. Gitu. Jadi sama puasa juga. Ini udah masuk waktu Ramadan belum nih? Tapi udah niat ngelakuin besok puasa, nggak sah puasanya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga melakukan niat adalah at-tikrar. At-tikrar itu berulang-ulang di setiap malam di bulan Ramadan. At-tikrar niyah bi ayyan ya kullu lailatin qabla al-fajri an siyamil yaumut tali. Melakukan niat di setiap malam sebelum terbitnya fajar untuk melakukan puasa buat besok. Jadi niatnya tiap malam. Ya, kemarin kita udah bahas kan, kalau lagi sholat ya hati kita pengen batal tuh, beda. Ya. Walau nawa annahu sayuftiru ba'da sa'atin lam yubtalu saumahu. Walaupun di dalam hatinya ada niat, antar 1 jam lagi gue mau batalin puasa. Ya, ada niat itu, ada niat. Cuma dia nggak ngelakuin, ya gak batal puasanya. Walau nawasyam fil lail, summa qat'un niyati qoblal fajri, saqata hukmun niyati li anna tarkun niyah diddulin niyah.
Nah, tapi beda kalau seumpamanya begini. Dia melakukan niat puasa di malam hari. Summa qat'un niyat qoblal fajri, kemudian dia memutuskan niat itu sebelum terbitnya fajar. Ya. Saqata hukmun niyat, berarti niatnya gagal. Paham maksudnya? Belum. Kalau tadi kita misalnya udah dipuasa lagi siang puasa, tapi hati kita pengen niat batalin, tapi kagak ngelakuin ya kagak batal. Tapi kalau ada orang yang udah ngelakuin niat dari nawaitu sauma godin, sebelum fajar dia batalin tuh niatnya, gua batalin niat puasa Ramadan gua, ya batal. Li'anna tarkun niyah bi khilafi ma law aklu bil lail ba'da niyah fala tubtal li'anna al-aklu laysa duha. Hukum niat yang keempat, qalbun niyat. Qalbun niyat itu apa ya? Hatinya niat. Kalau ada orang niat melakukan puasa nazar, tapi hatinya bukan niat buat nazar, tapi melakukan puasa kafarah. Ya, kan itu namanya bertentangan. Nggak bisa. Kayak gini, kita mau puasa Ramadan besok, tapi niatnya puasa nazar, ya nggak bisa. Nggak bisa. Terus hukum yang kelima, niatul haid, niatnya orang haid. Nah ini perempuan nih. Iza nawatil haid saumul ghad qabla inqita' damu haiduha. Apabila ada orang haid puasa untuk besok hari nih, dia melakukan niat buat besok hari, in qita'a dam haiduha summa in qata'a fil lail fa in kanat mubtadi'a wa yatimu laha fil lail aksarul haid aw kana muta'adda wa adatiha aksarul haid. Jadi gini, misalkan ada orang dia udah yakin nih ibu-ibu misalkan nih yakin nih ntar fajar pasti haid saya berhenti, udah selesai. Sebelum itu dia udah ngelakuin niat dengan keyakinan bahwa haidnya ntar kelar malam. Itu sah niatnya, nggak perlu ngulang lagi. Jadi walaupun dia dalam kondisi masih haid dan dia punya keyakinan ntar sebelum subuh haidnya kelar, sah niatnya. Dia ngelakuin misalkan ada isya gitu niat, tapi haidnya ntar kelar ya subuh udah kelar. Itu sah, dia boleh langsung melakukan puasa. Tapi kalau ada orang yang melakukan niat, tapi haidnya nggak jelas berhentinya kapan, dan harinya kadang-kadang berubah-berubah. Misalkan haid biasanya 7 hari, bulan depan jadi 8 hari, bulan depan 9 hari, nggak jelas sementara terjadi. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Nah itu nggak boleh tuh orang haid niatin puasa kayak gitu. Terus yang keenam, hukumnya niat at-ta'liq 'alal masyiyah. Kalau ada orang mengucapkan niat misalkan gini, nawaitu sauma ghadin an ada ibadi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala insyaallah gitu. Kan ada tuh di Jawa-Jawa masih ngelakuin tuh kadang kayak gitu, ada insyaallah di terakhir. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Kecuali insya'a Pak Mahmud, nah itu nggak boleh. Insya'a Zaidun nggak boleh. Tapi kalau nawaitu sauma ghadin an ada ifadi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala insyaallah boleh. Boleh. Ini bukan kata saya, ini kata ulama. Terus hukumnya niat kalau ragu nih, ragu di dalam pengerjaan niat. Iza nawa wa syakka, apabila dia udah niat kemudian dia ragu, hal kanatin niyatuhu qoblal fajri au ba'duhu, apakah dia niatnya tadi saya niatnya sebelum fajar apa udah fajar, fala yasihu saumahu, puasanya enggak sah. Ragu
tadi saya udah niatnya udah fajar tapi belum ya, gitu. Berarti puasanya nggak sah. Li'annal sama aja itu nggak ngelakuin niat, berarti kan ragu. Walau asbah syakan fi annahu nawa amla lam yasiu saumau, jadi nggak sah. Walau nawa tsumma syakka, kalau kemudian dia melakukan niat lalu dia ragu, hal tola al fajri amla, udah ngelakuin niat tapi udah terbit fajar belum ya, gitu. Jadi dia ngelakuin niat udah, tapi udah fajar belum ya, gitu. Tapi udah ngelakuin niat, lagi ngelakuin niat tapi udah terbit fajar belum ya, gitu. Dia datanya hatinya ragu. Ajza'ahu wa sahha saumahu, boleh dan sah puasanya. Kalau tadi kan beda. Kalau yang tadi niatnya dia niat puasa sebelum fajar sampai udah, gitu. Niat kali saya niat puasa udah fajar sampai belum ya, beda. Kalau ini saya melakukan niat apa udah terbit fajar ya apa belum, gitu. Beda kan? Beda kalimatnya. Jadi gini, hal kanatin niat, apakah dia melakukan niat sebelum fajar atau setelahnya? Itu yang kagak sah, ragu-ragu. Tapi yang kedua, kalau dia melakukan niat kemudian dia ragu di dalam hatinya, udah terbit fajar belum ya? Beda. Udah terbit fajar belum? Berarti kan udah ngelakuin niat sebelum terbit fajar, gitu. Terus hukumnya puasa Ramadan, niat melakukan puasa Ramadan, kalau dia gini, misalkan di bulan Ramadan ada orang ngelakuin sekalian lah saya mau ngelakuin gabungin lagi di bulan puasa Ramadan, mengkodok nggak boleh. Lagi niat puasa Ramadan, ada niat puasa Senin Kamis digabungin, nggak ada, karena puasa di Ramadan hanya wajib melakukan puasa Ramadan tok, nggak boleh ada puasa lain. Terus yang kedua, tadi Bu Budi nanya apa? Maaf saya lupa. Tadi nanya apa? Jadi gini, kalau kita lagi puasa, sebenarnya nanti ada dibahas nih, nggak apa-apa jawab. Kalau ada orang puasa jam 8 lewat dapur, ada nasi uduk, ada bakwan, main makan aja dah, makan sampai kenyang banyak. Astagfirullahaladzim, saya lupa, itu Allah kasih rezeki dia, lupa. Astagfirullahaladzim, saya puasa terusin batal. Gitu. Tanggung lah, batal. Tapi kalau dia lupa, emang benar-benar lupa, kenyang, bisa nambah, misalkan 3 piring dia makan, bakwan makan semua, ya Allah, puasa saya lupa. Lupa enggak? Nah, satu itu. Tapi kalau dia misalkan lagi masak, nyicipin, batal nggak puasanya? Selama makanan itu tidak melewati pengucapan huruf kho sama ha, nggak lewat tuh, nggak batal. Ya, kho ha, berarti tengah-tengah tenggorokan. Tapi makruh hukumnya, tapi nggak membatalkan puasa kalau cuma nyicipin. Tapi kalau bisa makruh berarti jangan dilakuin, bahaya. Kagak. Kalau kita lupa ya udah ngapain ya? Kan nggak boleh ngelakuin niat lagi puasa Ramadan. Ngelakuin niat itu lagi di mana waktunya?
di malam hari. Kalau ada orang lupa niat dia ngelakuin ini zuhur, batal puasanya. Ngelakuin jam 7, batal puasanya. Karena tadi tabiat harus di malam hari niat puasa Ramadan. Kecuali yang sunnah. Nah terus yang kedua fardunya puasa adalah al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Ar-ruknus tsani, dan rukun yang kedua, fardu yang kedua di dalam puasa adalah ayyum sikashaim anil mufattirat fi waqti siyam, menahan dirinya dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan dan minum pada waktu puasa. Wa yabda'u shaum bitulu'il fajri tsani, dan dimulainya melakukan puasa Ramadan itu dengan terbit fajar yang kedua. Kalau di sini kan kita langsung azan sekali doang. Tapi kan kalau bulan puasa adanya namanya imsak. Ya, imsak itu mas boleh. Imsak itu kan hati-hati maksudnya. Jadi kalau lagi imsak boleh nggak kita sahur? Boleh. Imsak kan kalau sahur itu malah disunahin mengakhiri sahur. Ya. Kalau buka puasa mempercepat buka puasa, tapi kalau sahur mengakhiri waktu sahur. Imsak boleh sahur. Gitu. Kan imsak lumayan lama, makanya dibiasain tuh ada tarhimnya. Radio Asy-Syafi'iyah tuh bagus. Dia kalau lagi imsak ada tarhimnya, ada waktu imsaknya ketahuan. Biasanya berapa menit? 10 menit. 10 menit juga lumayan lama makan. Makan, rokok, bungkus. Ini berarti terbit fajar yang kedua itu fajar sodik. Fajar sodik itu kayak apa? Yang keoren-orenan. Fajar sodik. Kama sabaqo fi mawaqit shalah, itu kita udah jelasin waktu masuk sholat subuh. Wa yasiru shaim mutalabbisan bis-shaum bi awali tulu'il fajri allazi yazharu bil afat fi kulli baladin bihasbih. Jadi orang yang berpuasa itu mulai wajibnya dia melakukan puasa Ramadan di saat terbit fajar yang kedua, fajar shadiq tadi. Wa yubayyinu dzalika tafsilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Umar radhiyallahu anhu. Ini seperti yang diriwayatkan dari Umar. Iza akbalul laila min hahuna, apabila malam telah tiba di sini. Maksudnya kayak kita nih, malam datang. Terus wa adbaran nahar min hahuna, dan siang itu udah mulai hilang. Ya. Min hahuna datang wa ghabatis syam, dan matahari mulai terbenam. Faqad aftara shaim, maka boleh orang yang puasa silahkan buka puasa. Fa iza tanawul shaim mufattiran au fa'la mufattiran batala shaumahu walizalika mubayyinul mufattira tafsilan. Nah, sekarang tadi kita menahan, ya. Rukun yang kedua menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan, yaitu makan dan minum. Apa aja nih sekarang makan dan minumnya itu apa aja? Yang ada di sini dirinciin. Yang pertama, al-aklu wasyurbi. Yang pertama makan dan minum. Ya. Ajma'atil ummah ala tahrimit ta'am wasyarab ala shaim iza kana amdan. Jadi ulama sepakat bahwa kalau ada orang yang puasa Ramadan, hukumnya haram kalau dia makan dan minum secara sengaja di bulan puasa. Haram kalau dia sengaja. Wa huwa maqsudus shaim liqauli ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri summa atimus siyam ilal lail. Fa'in akala shaim, nah, apabila ada orang yang berpuasa akal au syariba, dia makan atau minum, ya, lagi puasa dia makan atau minum, wa huwa zakirun lisaum alimun bitahrim,
dia tahu nih, dia makan, dia lagi puasa, dia tahu lagi puasa dan haram hukumnya melakukan makan dan minum. Muhtaron tanpa ada yang maksa. Batala saumah, batal mutlak puasanya. Batal. Dosa, batal. Ya. Falau baqiya ta'amun baina asnanihi. Nah, kalau kita habis sahur misalkan, habis sahur ayam nyempil di sela-sela gigi. Nyempil. Fajaro bihi riqihi min ghairi qasdin. Ketelen karena berbarengan dengan air liurnya dia, ambil ludahnya dia tanpa sengaja. Karena mungkin dia susah, dia nggak tahu kalau ada nyempil. Kalau nyempil sekilo beda. Ini nyempilnya dikit, ketelen sama air liurnya dia bareng bigoiri kosdin, nggak sengaja, la yuftir, nggak batal puasanya. In ajiza antamizi wa majjahu. Dia nggak tahu, nggak bisa bedain. Atau ketelen aja, dia nggak tahu. Li'annahu ma'zur, karena dikatakan uzur buat dia. Fa in istata'a ikhrajahu wa tamyizuhu lakinnahu balla'ahu qasdan fa innahu yuktir li taksirihi fi ikhrajihi wa ilqaihi. Tapi kalau seumpamanya ini nyempil, dia bisa ngebuangnya, dia tahu ada yang nyempil, dia sengaja dia telan, batal. Walaupun cuma sedikit, dia itu nggak apa-apa, majjahu, keluarin, buang. Walau subbalma, kalau ada nih, walau subbalma fihul bihalkihi makruhan, mukarrihan, au asna'il igma awin naum, lam yubtirul intifa'il fi'li wal qasdi. Jadi kalau ada orang tidur, orang pingsan, diminumin air. Ya, misalkan Pak Hadi tidur nih, ame mamanya diminumin air, kagak batal. Itu malah di sana kalau udah mesen, kita kalau lagi tidur buangin air beda. Gitu. Misalkan ada orang pingsan, ame orang minumin air, lagi puasa nggak batal yang pingsan. Bukan itu iya. Wa kadza iza akroha ikrohan mulajjaan hatta akala usyubin fala yumtar. Jadi walaupun dikasih minum, dikasih makan, dari pingsannya dia, dari tidurnya dia nggak batal. Karena ya emang bukan kehendak dia. Wa in akala shaim au syariba nasyan lam yubtir. Kalau ada orang yang puasa, dalam keadaan puasa dia minum ame makan karena lupa, nggak batal. Nah ini pertanyaan dulu ini. Wala yubtalu saumahu, tidak batal puasanya. Itu seperti yang diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man nasya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala au syariba, dia makan dan minum, falyatimma saumahu, udah kumplitin puasanya, berarti nggak batal. Ya, kalau lupa udah kumplitin puasa sampai maghrib. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena Allah memberikan rezeki dia lewat makan dan minum. Berarti Allah lagi sayang banget tuh kalau orang puasa lupa makan dan minum. Man akala nasyan au syariba nasyan falam yubtir. Wa iza akala shaim, apabila orang yang berpuasa makan au syariba dan dia minum, wa huwa jahilun bi tahrimi zalika, karena akibat kebodohan dia nggak tahu nih kalau dia lagi puasa makan itu haram, nggak boleh, batal, dia nggak tahu hukumnya gitu. Wa kana qaribu ahadil Islam, ataukah orang baru masuk Islam nggak ngerti hukum Islam, ini kalau lagi puasa makan itu batal, dia nggak tahu gitu. Au nasya'a biyadihi ba'idatan, atau dia jauh dari orang-orang, dari orang yang ngerti agama gitu.
Bihaitsu yukhfa alaihi kauni hadza mufattiran fala yuftir, maka dia hukumnya enggak batal puasanya. Orang baru masuk Islam, masuk Ramadan, dia nggak ngerti kalau makan itu batal, dia makan aja dah, nggak batal puasanya. Dibilang kok lu makan batal, kok batal? Dia nggak tahu, nggak batal puasanya. Terusin. Wa in kana as-shaim, apabila ada orang yang berpuasa mukhalitan lil muslimina, hidupnya ya kayak kita tadi. Kita kan hidup kayak orang muslim semua nih. Ya banyak orang muslim melakukan puasa dan dia paham. Nah itu. La yukhfa alaihi tahrimu abtara li annahu muqassar. Jadi kalau ada orang yang hidupnya di kampung orang muslim banyak gitu, dia makan, berarti dia batal puasanya. Dan dia paham. Terus apalagi yang mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan, tadi makan dan minum. Yang kedua adalah masuknya benda ke dalam tubuh dari rongga badan yang terbuka. Yang terbuka rongga badan apa aja? Hidung, telinga, mulut, sama 2 lubang depan belakang. Nah, itu. Kalau masuk ini batal puasa kita. Ya gimana? Nanti kita terangin. Wal maksud bil ain ayyu syai'in tarahul ain. Yang dimaksud dengan benda adalah yang bisa kelihatan dengan mata. Walau kana saghiran, walaupun kecil seperti biji wijen. Walau kanatilatu kalau adatan kal hasatin wa khaitin, atau sesuatu yang nggak biasa dimakan masuk ke dalam tubuh seperti batu, benang gitu. Bikhilafil asari karib bisum, seperti nyium bau gas ya. Wa hararatil ma, menyium uap air panas, uap air dingin. Itu tidak membatalkan puasa kita. Terus gini, masuknya benda ke dalam tubuh. Kalau kita punya luka di kaki, misalkan di kaki, di paha gitu ya. Luka dikasih obat, disuntik, nggak batal puasa kita. Nggak batal. Ya, disuntik di lukanya nggak batal. Selama nggak sampai ke rongga otak. Kalau ada orang palanya bocor, dikasih obat, meresap ke otak, itu batal. Tapi kalau di kaki, di paha, nggak batal. Nah terus kedua, rongga kuping. Nah ini kalau ada orang biasa pakai cotton bud. Ya cotton bud kalau menurut Imam Ghazali nggak membatalkan puasa. Ya, tapi kalau bisa jangan. Kalau dia meneteskan obat kuping, batal puasanya. Gitu. Tapi kalau mata, tetesin obat mata, nggak batal. Karena mata bukan rongga yang terbuka, gitu. Nggak batal. Terus rongga hidung, ngupil batal lah puasa. Kalau ngupilnya sampai ke pungkol, batal. Mau kukunya panjang lancip, masuk sampai sini batal puasanya. Ya orang di sini mah kagak apa-apa, nggak batal. Kan dia sampai pongkolnya rongga hidung nih, Mas. Nah, kalau wudu, nah di sini dijelasin. Kalau kita wudu kan ada sunnahnya ke kumur, ada sunnahnya memasukkan air ke hidung. Boleh kita di saat puasa ke kumur boleh, tapi jangan mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Jangan, bisa batal puasanya. Ya. Terus mubalaghah di istinsah, masukin air sedot sampai ke rongga, batal puasanya. Jadi bagaimana caranya? Jangan aja masukin air biasa. Ya, tuh.
Fa iza wasalatu aini ilal jawfi min ahadil manafizil maftuha, apabila masuk suatu benda ya ke dalam tubuh dari rongga tubuh yang terbuka secara sengaja, wakhtiaron tanpa ada paksaan, batal puasanya. Wajibul qada, dan wajib dia mengqada puasanya. Fa iza wasalatul ain bil isti'ad ila dimaghi aftar. Kalau masuknya sesuatu ya benda sampai ke rongga otak, tadi tuh yang kayak bocor dikasih obat masuk ke rongga ini batal. Wa kadza iza akhadha qatrah fil uzun, masukin obat tetes kuping ya, batal puasanya. Li annal uzun, karena kuping rongga yang terbuka dari tubuh. Li annal ain, nah lain sama mata beda. Ada juga misalkan gini, kita netesin obat mata, ternyata pas nyerap ke tenggorokan ada rasa manis-manisnya misalnya. Nah, enggak batal puasanya. Enggak batal. Di sini dibilang amal qatra fil aini fala tubtar. Kalau memeteskan obat mata ke mata itu tidak membatalkan puasa. Li'annal ain munfizun ghairu maftuhan. Karena mata bukanlah termasuk rongga tubuh yang terbuka. Hatta law wajada ta'am fi khalqihi, walaupun pas dia netesin ada rasa-rasa di tenggorokan, li'annal wasil ilaihi minal masam bitasyarrub. Jadi bukannya kita minum, tapi karena emang ada resapan dari mata gitu. Dan itu nggak membatalkan. Ya kecuali netesnya ambil mangga. Karena Rasulullah sering ngelakuin pakai celak mata. Kan kalau ibu-ibu pakai celak mata kan sampai dalam-dalam. Ya. Itu Rasulullah ngelakuin, nggak batal. Wa yustaratu ayyakuna wusulul ain ilal jawf bi qasdin. Fa in wasala bi ghairi qasdin, kalau masuknya enggak sengaja enggak batal. Seperti apa? Yang enggak batal. Misalkan kita masuk, ada sesuatu yang masuk ke rongga yang terbuka ke dalam tubuh kita, tapi enggak batal karena enggak sengaja. Contohnya kita lagi mangap laler masuk. Ketelan enggak batal karena enggak sengaja. Lagi mangap, lagi ada orang nimpuk makanan gitu, kue apem masuk. Beda urusan itu mah. Jadi kalau masuk nyamuk, masuk lalat tanpa sengaja itu nggak batal. Wala yuftir shaim bi bala'in rikihil maujud dakhil fami, dan nggak batal juga orang yang nelen air liur dia. Jadi ini lagi puasa, air liur dikumpulin sampai banyak, ditelan gak batal. Kecuali air liurnya dikeluarin, taruh meja disedot lagi, nah batal. Pokoknya nggak keluar dari mulut, nggak batal. Satu. Kedua, kalau ada orang air liur banyak, dia nggak dikeluarin dari mulut. Pas dia telan ada giginya berdarah, dia telan juga darah, batal puasanya karena darah najis. Gitu. Kalau kayak Pak Haji mah aman dah, ada giginya. Terus ada orang reak. Dia reak. Pas udah keluar dari mulut, kan reak itu dari dada. Keluar ke mulut, enggak dibuang, ditelan, batal puasanya. Batal. Wa kadzalika law ittasala shaim litabarrud aw tamatmat wa istanshaq fil marrah ar-rabi'ah wa wasala al-ma' ila jawfa fa innahu baligh afdar bil ula. Ada juga orang ini puasa nih. Jam 8 dia mandi, jam 10 dia mandi, jam 11 dia mandi.
jam 1 dia mandi batal. Batal puasanya itu. Hah? Ya karena alasannya tujuannya buat nyegerin badan dia. Seger, hilang lemes. Batal. Ya kalau mandinya, nah hati-hati juga tuh. Makanya kalau bisa kalau lagi Ramadan mandinya harus hati-hati. Kalau kita nih, kalau laki-laki biasanya hari Jumat ada mandi sunnah Jumat. Kalau mandi sunnah Jumat, dia mandi udah berusaha supaya air nggak masuk di rongga yang terbuka, misalkan masuk kuping, nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau di luar itu dia mandi walaupun nggak sengaja masuk ke rongga yang terbuka, batal puasanya. Hati-hati. Nah mandinya mendingan lagi sahur atau lebih aman. Kalau enggak setelah maghrib, karena ngeri yang di rongga-rongga yang terbuka. Habis maghrib dah mau berangkat sholat tarawih mandi lebih aman. Wal hukna fid duburi. Nah, nyuntikin obat ke dubur itu yang batal. Dan itu kan obat yang terbuka. Tapi kalau nyuntik di kulit, ya, di urat itu nggak batal. Tapi kalau nyuntik obatnya lewat dubur, mohon maaf, nyuntikin obat di kemaluan perempuan sampai ke kantung kencingnya batal puasanya. Wah, karena lewat lubang. Berenang, kalau berenangnya aman, tapi makruh lah puasa berenang. Makruh, seger, karena kan kalau berenang seger orang. Nah, apalagi niatnya mau nyegerin badan, udah beda.